How's it a file? Bayangan tentang kelompok masyarakat terakhir yang masih bertahan setelah terjadi kehancuran besar-besaran di bumi selalu menarik ya untuk ditonton. Film Snowpiercer adalah salah satu contoh terbaiknya nih. Garapan sutradara kawakan Korsel, Bong Joon-ho, yang menerima piala Oscar atas film terbaiknya Parasite. Nah, Snowpiercer ini rilis tahun 2013, diadaptasi dari komik Prancis Les Transpersonnages dan dibuatkan serial Netflix-nya sejak bulan Mei tahun 2020 kemarin. Mengambil setting cerita puluhan tahun ke depan, tapi masih ngonteks untuk situasi sekarang. Dan endingnya bakal kamu gak sangka-sangka. Nah, di film ini kamu akan melihat kumpulan manusia terakhir yang hidup di atas kereta yang tak berhenti berjalan selama 17 tahun. Bagaimana bisa? Mereka makan apa dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Bergegaslah ambil cemilanmu, siapkan posisi rebahan terenakmu, ajak kawanmu dan simak alur film Snowpiercer berikut ini. Tahun 2031 di mana seluruh bumi telah membeku hasil dari eksperimen mengatasi pemanasan global. Kelompok manusia yang tersisa tinggal di dalam kereta yang tak berhenti berjalan selama 17 tahun terakhir. Di dalam kereta abadi ini terdapat beberapa pembagian gerbong. Gerbong belakang berada di bagian ekor kereta diisi orang-orang yang digambarkan hidup tak layak. Dan scene awal film ini menampilkan kondisi yang dialami orang-orang tersebut. Pertama ditampilkan situasi pemeriksaan rutin jumlah populasi, sekaligus pembagian jatah makanan. Dengan penjagaan ketat pasukan bersenjata, di antara orang-orang belakang ini ada seorang pria yang menyorot tajam ke arah pasukan. Namanya adalah Curtis, diperankan oleh Chris Evans. Ia sedang menghitung gerbang atau pintu-pintu yang tertutup di belakang pasukan. Dan Edgar, rekan pemudanya yang diperankan sama Jamie Bell. Lupa dengan rasa steak, gerbong belakang hanya menerima jatah makanan satu potong serupa puding atau agar-agar. Berwarna hitam yang mereka sebut dengan protein. Nah, saat pasukan bertanya, siapakah di antara orang-orang tersebut yang bisa bermain biola? Sepasang tua maju ke depan. Sang suami bernama Gerald mengaku sebagai pemain biola yang handal, dan istrinya bernama Doris sering membantunya. Tapi petugas menolak. Gerbong depan hanya membutuhkan satu orang pemain biola. Dan petugas memilih Gerald. Ngotot tidak ingin dipisahkan dengan Doris, petugas akhirnya menghantam wajah Doris dengan popor senapan. Aduh. Dengan terpaksa Gerald harus rela berangkat sendirian ke gerbong depan. Kejadian ini menjadi tontonan pilu Curtis dan Edgar yang mulai mengatur rencana pemberontakan. Nah, setelah pemeriksaan, sambil mengunyah jatah makanan masing-masing, mereka pun diperintahkan untuk kembali ke gerbongnya. Gerbong belakang yang kotor, dengan tempat tidur bertingkat saling berdempet, yang menjadi rumah bagi mereka. Mereka memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat perabotan dan perlengkapan bertahan hidup. Dan jam tidur pun dipantau. Kumpulan orang-orang rendahan dari 79 negara dunia lama yang bergabung dalam satu gerbong tanpa fasilitas yang memadai, kekurangan makanan dan juga air. Tapi mereka sepertinya masih bisa menikmatinya. Seperti yang terlihat di adegan selanjutnya, di mana Curtis dan Edgar harus berlarian membujuk seorang bocah bernama Timmy, anak dari Tanya yang diperankan Octavia Spencer. Membujuknya untuk menukar puding protein miliknya dengan yang lain. Setelah bernegosiasi, bocah ini pun luluh. Puding miliknya lalu dibelah dua, dan didapatkan sebuah pil berisi kertas. Wah, apa itu? Nah, kertas itu pun lalu diserahkan kepada Gilliam, pria tua pemimpin spiritual gerbong belakang, John Hurt. Gilliam pun membaca kertas clue dan disebutlah sebuah nama. Nam Gung Min Soo adalah seorang ahli keamanan kereta abadi tersebut yang berada di bagian penjara. Clue dari informan yang tidak diketahui siapa ini menjadi langkah pertama dalam rencana pemberontakan, yakni membebaskan Nam. Namun, mereka harus melalui beberapa gerbang atau pintu yang telah dihitung Curtis. Alright, we're here. Tail section, quarantine section, prison. Dalam adegan dialog antara Curtis dan Gilliam, didapatkan gambaran bahwa sebelumnya telah ada pemberontakan, namun gagal dan berhasil memakan korban.
Menurut Curtis, kegagalannya itu adalah karena tidak menguasai mesin kereta yang ada di bagian depan. Curtis menganggap bahwa revolusi harus dilakukan dengan cara mengambil alih kendali mesin yang ada di depan. All past revolutions have failed because they couldn't take the engine. Semua tidak akan berubah jika kendali mesin masih di tangan Wilford, seorang founder yang juga pemimpin otoriter dari sistem masyarakat di dalam kereta ini. Dan saat Gilliam bertanya, apa yang akan dilakukan setelah mesin diambil alih? Curtis selalu menjawab, We kill him. yang dimaksudkan adalah orang-orang kaya dan penguasa di gerbong depan. Hari berikutnya, mereka kembali menjalankan rutinitas pengecekannya. Kali ini adalah pemeriksaan kesehatan anak. Salah satu bapak awalnya menolak anaknya diperiksa. Dia adalah Andrew, tapi tidak berkutik. Anaknya yang bernama Andy ikut antrian anak-anak yang semuanya diukur tinggi badannya dan panjang tangannya oleh wanita berpakaian kuning cerah. Sementara itu, Tanya berupaya menyembunyikan Timmy di balik bajunya. Tapi nggak berhasil mengelabui, ia pun ketahuan. Tanya dipukuli petugas dan Timmy ikut diukur. Wanita rese ini membawa anak yang berukuran sesuai yang diinginkannya, Andy dan Timmy. Histeris dan gak terima, Andrew pun melempari wanita nyebelin itu dengan sepatu. Dan tentu aja Andrew menerima hukuman. Tangannya dikeluarkan lewat lubang kereta. Dibekukan untuk beberapa menit. Sementara seorang wanita masuk dari arah gerbang depan. Dia adalah Deputy Minister Mason. Karakter yang jauh lebih menyebalkan ini diperankan sangat luar biasa oleh Tilda Swinton. Mason ini muncul dengan muka nyebelinnya. Diberi waktu 7 menit berpidato oleh petugas. Ia menolak menggunakan penerjemah karena hanya akan menambah durasi. Saat baru memulai pidato, ia dibuat jengkel oleh noise-nya pengeras suara. Gaya bahasa satirnya sedikit menggelikan tapi syarat makna kuasa. Must each of us occupy our preordained particular. Nah, sepatu Andrew yang ia pegang diumpamakan sebagai posisi orang-orang gerbong belakang yang berada di kaki, bukan di kepala. Karena yang ada di kepala adalah topi. Dan semua harus berada di posisinya masing-masing. Orang-orang gerbong belakang adalah sepatu. Dan dia adalah topi. Wah, dan itu gak bisa berpindah. Itu adalah takdir yang dituliskan di mesin suci. Particular preordained position. Nah, saat pidatonya selesai, tangan Andrew ditarik masuk dari luar kereta. Sudah membeku, lalu dihantam menggunakan palu goda. Ngeri banget sih. Histerisnya Andrew bersamaan dengan kedatangan Gilliam yang disambut senyum sinis Mason dan arahan senjata. Put that useless gun down. Put it away. Pria tua itu pun menyelimuti Andrew dengan mantelnya dan meminta kepada Mason pelawak menjengkelkan agar menyambungkan teleponnya kepada Wilford. Kembali ke gerbong, mereka sudah bersiap-siap untuk menjalankan rencana pemberontakan. Mereka akhirnya mengumpulkan drum-drum dan sekotak kronol. Hari berganti. Mereka kembali mempersiapkan peralatan di gerbong. Seorang penggambar memberikan gambar wajah Andy kepada Andrew dan Timmy kepada Tanya. Mereka akan ikut dalam perjalanan menembus gerbong depan demi menemui anaknya masing-masing. Sayangnya, pemeriksaan rutin membuyarkan konsentrasi mereka. Dan terpaksa mereka menjalankan rencana sedikit lebih cepat. Mereka pun menerobos gerbang menggunakan drum-drum yang telah disusun. Sampai akhirnya, mereka bertemu petugas yang lebih besar yang memegang kunci bagian penjara. Gak ada yang mampu menjatuhkannya. Muncullah Gray, pria paling ganteng di film ini menurut aku. Berlari melompati lalu menggores dada si besar dan mengambil kunci penjara. Sampai di bagian penjara, Nam sang pria ahli keamanan kereta berhasil dikeluarkan dari laci. Ya, film ini penjaranya itu ya serupa laci mayat. Nam yang diperankan Song Kang-ho terbangun saat kronol diarahkan ke hidungnya. Kronol adalah limbah industri yang bisa menyebabkan halusinasi.
Saat terbangun, Nam sulit berkomunikasi karena menggunakan bahasa Korea. Beruntung diberikan alat komunikasi. Di scene ini, Nam membakar rokoknya yang disimpan selama ini. Itu adalah rokok terakhir yang ada di bumi. Dan ternyata tidak sendiri, anaknya bernama Yuna diperankan Go Ah-sung juga berada di penjara tersebut. Akhirnya mereka berdua ikut rombongan pemberontak, membantu membukakan gerbang dengan imbalan kronol di tiap gerbangnya. Melalui beberapa gerbong, mereka sampai di bagian di mana ada jendela yang besar. Dan secara langsung bisa disaksikan bahwa dunia luar itu masih membeku. Still cold. Gerbong berikutnya dibuka oleh Yuna dengan prediksinya yang tepat bahwa tidak ada populasi di balik gerbang, melainkan hanya seorang pria tengah berdiri. Dia adalah Paul, mantan penghuni gerbong belakang yang bertugas sendiri di bagian tersebut. Bagian tempat mengolah makanan protein yang rutin dibagikan. Namun, ekspresi kaget pelukis gerbong belakang saat melihat di wadah pengolahan protein ada pemandangan yang mengerikan. Ternyata, bahan utama protein yang mereka makan selama ini adalah kecoa. Ew. Curtis yang ikut menyaksikan mengingatkan untuk gak usah bilang-bilang ya sama yang lain. Nah, saat Curtis ingin menghajar Paul yang ikut ngunyah protein, sebuah kelupun terjatuh bertuliskan air, yang berarti langkah selanjutnya adalah menembus gerbong suplai air. Salah satu gerbong penting di kereta yang menjadi tempat pembersihan dan penampungan air bersih. Gilliam segera berucap setelah membaca clue itu. Gilliam menganggap gak usah sampai ke gerbong depan. Dengan menguasai gerbong air, mereka udah bisa menguasai negosiasi di kereta. Adegan berikutnya, mereka dalam upaya membuka gerbong menuju bagian pasokan air. Sementara Yuna, gadis 17 tahun yang bisa memprediksi apa yang terjadi di balik gerbang, segera teriak.